Serius pakai tangan? Iya, ada. Dicelupin di tangan. Enggak gitu. Jadi kayak ada alatnya. Yo, what's up boy? Welcome back to my Baby Boy channel bersama Farli di sini. Di channel yang akan membahas segala pembahasan of the pembahasan. Hari ini kita akan kedatangan tamu big star Wis. from Pati. Asik. Boleh perkenalkan namanya, Mas? Halo, nama asli apa nama panggilan? Nama asli apa nama panggilan apa nama kesayangan aja nggak apa-apa. Kalau nama asli keharap-harapan ya, nggak cocok sama muka saya. Nama panggilan aja ya? Nama panggilan Nama boleh. panggilan saya Bin. Bin. Yuk. Nama panggilan Bin, kalau nama Arabnya nggak mau disebutin. Jangan. Soalnya nggak make sense sama muka saya. Nggak make sense. Nah, Mas Bin ini adalah seorang barista, benar? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti penyeduh itu. kopi aja. Oh, penyeduh kopi. Biar nggak kelihatan gaul. Jadi dia ini adalah benar-benar seorang pecinta kopi, penyeduh kopi, pembuat kopi ya Mas. Iya, bisa gitu. Jadi kita akan bertanya-tanya soal pekerjaannya menjadi barista itu seperti apa, lalu pengalamannya menjadi seorang barista itu seperti apa. Awal mula menjadi seorang barista itu seperti apa Mas? Apa keinginannya emang dari dulu, dari kecil, apa sudah enggak sih, lulus pendidikan? kalau dari kecil cita-cita saya astronot. Tapi kayaknya nggak mungkin, jadi saya belok aja. Jadi beda aja. Iya, enggak. Sebenarnya untuk ke barista itu dimulai dari emang saya dulu suka minum kopi, terutama kopi hitam ya. Dulu kan di tempat asal saya di Pati kan belum rame nih kayak kopi-kopi sekarang. Dulu tuh masih kopi-kopi tradisional, jadi kayak kopi bubuk itu masih yang ada ampasnya yang bisa tebel segini itu. Oh, yang ditumpuk sendiri. Nah, gitu. Terus pas 2015 saya pindah sekolah saya pindah di Magelang. Kan Magelang dekat sama Jogja nih. Jadi saya sering main ke Jogja gitu. Terus diajak salah satu teman saya yang di Magelang mampir di coffee shop Jogja waktu itu. Lupa namanya. Terus kok rasanya gini gitu loh. Kayak nggak pernah aku minum. Terus saya tanya teman saya, ini kopi apa ya? Oh, ini jelasin, ini jenisnya Arabica. Terus penyeduhannya modelnya udah nggak kayak penyeduhan kopi yang bubuk gitu. Oh, jadi ada digiling, terus ada teknik-tekniknya kayak gitu. Nah, belajar di sana terus kayak wah, kayaknya seru nih ngulik. Soalnya kan rasa-rasanya kan beda-beda Mas. Ada yang asem atau ada yang rasa buah atau makanya wah, kayaknya seru nih. Pengen bisa bikin kopi kayak gini. Tapi belum langsung. Jadi sering itu tak biasa minum. Terus awalnya tuh emang belum biasa ya? Belum kopi kayak gitu tuh. Belum biasa, makanya pertama nyoba apa ini kopi kok asem gitu. Oh, gitu ya. Gitu, iya. Emang kalau lidah Indonesia itu beda ya. Terus jadi belajarlah dari situ ya. Belajar dari situ. Bikin kopi sebentar nih. Macam-macam kopi itu bisa dijelasin nggak Mas, satu-satu yang paling terkenal? Ya, kalau yang paling terkenal dari Indonesia sendiri ya. Itu mungkin ada Gayo. Oh, Gayo. Kayaknya semua orang, ya enggak semua orang, tapi rata-rata penikmat kopi udah tahu lah kopi Gayo. Di kafe-kafe juga ya, biasanya udah ada banyak Gayo. Terus Balikin Tamani, ada Toraja, ada Papua. Maksudnya dari masing-masing daerah tuh punya ciri khas kopinya sendiri-sendiri. Jadi kalau dari Jawa tuh kopinya apa biasanya? Yang paling kan kita nih lidah Jawa sama lidah Kalimantan apa Sumatera tuh penikmat kopinya tuh sama nggak? Oh, beda ya, karena nggak bisa semua orang disamain dengan satu rasa. Semua orang tuh punya karakter kopi yang disukai sendiri-sendiri. Jadi misal aku suka kopi ini, terus kamu suka kopi ini, aku nggak bisa debat ini loh kopiku yang aku minum enak nggak kayak kopimu, nggak bisa, soalnya selera orang tuh beda-beda. Iya. Jadi benar dari seleranya sendiri. Terus cara buatnya itu setiap daerah tuh mungkin berbeda-beda ya. Ada metode yang sama juga ada metode yang beda. Gitu. Jadi kalau buat Mas Bin nih belajar itu metode biasanya kalau menurut saya metodenya tuh metode tradisional atau metode modern zaman sekarang biasanya. Karena saya nggak tahu sendiri apa teknik-teknik cara bikin kopi itu seperti apa. Sebenarnya tuh teknik kopi kayak gitu tuh ada kayak udah lama sih. Kayak Vietnam drip, pernah minum? Vietnam drip kan penyeduhannya tuh emang dari Vietnamnya, orang Vietnam dulu nyeduh kopinya kayak gitu.
Oh itu bener-bener dari Vietnam Iya, berarti dari ya. Vietnam. Oh gitu. Jadi bener berat sebentar. Vietnam drip itu berarti dari luar masuk Indonesia dong. Ya mungkin apa namanya kayak budayanya dia nyeduh terus dibawa ke sini, entah dibawa ke sini atau orang Indonesia tahu terus dipakai. Tapi emang Vietnam drip itu emang berasal dari Vietnam sendiri cara penyeduhan kopinya. Terus nih kita tanya lagi, berapa tahun pengalaman Mas di bidang kopinya ini, di penyeduhan kopi? Dimulai tuh dari 2017 kalau nggak salah. 2017. Dari 2017 sampai 18 aku lupa. Jadi teman punya kedai kopi gitu kan. Nah, terus kayak kesempatan kan ibaratnya kan, soalnya kalau main ke coffee shop lain kalau mau nyoba itu sendiri kan kalau mau ngomong nggak enak kan. Mumpung ada temen yang punya terus minta ajar gimana caranya, terus sering di situ, terus sering bantu-bantu bikin kopi itu di Pati. Ada namanya di Scoopy, teman saya itu yang punya. Terus pas waktu kuliah di sini, nah itu malah justru kayak semakin penasaran aja gimana caranya bikin kopi ya. Semakin bangkit Semakin ada niat sih. Semakin niat. Jadi sampai sekarang udah 2020 3 tahun ya berarti udah beratnya. Ya di bidang kopi. 2 tahun. 2 tahun lebih. Kira-kira 2 tahunan. Kira-kira 2 tahunan. Di spirit itu jadi sayang nggak dibawa contoh kopinya ke sini. Iya. Jadi kalian bisa tahu nanti mungkin kalau kalian ke Jogja kenal sama Mas Bin bisa tanya-tanya langsung, nanti ada IG-nya di sini ya. IG-nya Mas Bin sendiri nanti ku cantumin di bawah. Terus nih, kan udah 2 tahun di bidang kopi. Ada nggak rasa lelah, rasa malas waktu buat kopi itu seperti apa pas udahlah capek mau bikin kopi terus gitu. Nah, ini boleh ngerokok nggak? Oh boleh ngomong. Ini nggak channel podcast Mas kan? Santai. Dinas kesehatan. bukan dinas kesehatan. Santai, rokok aja sambil rokok sambil ngobrol. Minum dulu ya Mas. Boleh. Minum. Tadi gimana? Lupa ya. Oh malas ya? Rasa malas ada sih. Rasa jenuh gitu. Ada, tetap ada. Tetap ada. Tapi ya kayak apa namanya? Kayak itu tuh kayak cuma mungkin ditambah saya kuliah sama jadi barista ini kan, jadi kayak waktunya terbagi dua gitu kan, jadi tenaganya lebih ekstra. Bener-bener ekstra ya, apalagi jadwal kuliah, jadwal kerja juga. Iya makanya itu ada sebenarnya kayak kadang tuh ada rasa malas, rasa jenuh juga, maksudnya jenuh. Iya maksudnya di lingkup situ aja, tapi ya balik dari tujuan aku dari awal pengen belajar gimana sih cara bikin kopi yang enak menurutku. Soalnya tuh beda-beda, kadang aku bikin wah enak nih menurutku enak, soalnya kan karakterku emang aku bikin sesuai karakterku. Nah ketika kamu minum kamu ngomong bilang nggak enak, nah itu bisa nggak apa-apa, itu berbeda selera ya. Iya berbeda selera. Terus nih kalau kan Mas kerja di barista, jadi barista di coffee shop ya Mas. Iya. Coffee shop. Jadi rasa senang pasti ada ya. Pasti ada. Pas kopi Mas Bin itu sendiri dicicipi sama pelanggan itu seneng nggak? Apa deg-degan nggak? Rasanya enak nggak nih? Bertanya nggak? Pertama gitu. Pertama terjun di dunia barista kayak gitu, kayak mau nyeduin orang kopi ini kayak takut nggak enak, takut nggak nyaman di lidah customer gitu kan. Nah, makanya itu kayak sampai sekarang pun aku maksudnya belum ada gimana ya, belum ada rasa puas, maksudnya puas dengan ilmuku segini, wah aku udah puas mentok segini aja lah, belum ada ya. Tetap aku ngulik terus gitu. Jadi bener-bener ya dikulik terus tentang kopi itu. Setahu kopi itu paling banyak ciri khas, cita rasanya itu paling banyak ya. Jadi selama ini pas dicicipi pelanggan itu Mas Bin lama-kelamaan udah terbiasa dengan ada komentar-komentar dari pelanggan gitu nggak? Ada. Biasanya ada. Kayak apa Mas biasanya? Ya kayak ya kalau semisal nggak cocok di lidah customer ada kayak Mas kopinya kurang gini nih. Justru kayak gitu tuh mah kayak jadi revisi. Iya revisi, kayak wah aku harus gimana ya caranya, semisal yang customernya request Mas ini kurang manis atau kurang asam atau kurang apa. Nah jadi kayak pembelajaran diriku sendiri, jadi gimana caranya bikin kopi yang sesuai yang customer omongin tadi. Kayak jadi makanya kayak setiap hari tuh
ngulik gitu, nggak ada rasa puas. Jadi setiap customer yang mesen itu kadang beda-beda ya kopinya. Kopi setahu apa sih bentuknya yang kok kopi digambar lop-lop itu apa namanya? Oh yang latte art kayak cappuccino Oh, latte itu gitu. ada art-artnya ya. Ada. Ada. Itu Mas Bin bisa ya bikin sendiri. Bisa tapi nggak jago. Gambar apa Mas? Gambar gajah terbang Enggak nggak bisa. Ya kayak basic kayak tulip, love, rosetta, Oh ya, basic. ya, Oh ya, basic aja. tahu kan basic-basicnya emang, tapi bagus tuh itu biasanya gambar lop, tulip dan lain-lain itu. Ya, Itu basic kalau dilukis sendiri tuh lukis ada namanya, ada juga. oh ada juga Ada dilukis. pakai tangan juga. Serius pakai tangan? Iya, ada. Dicelupin di tangan? Enggak gitu. Jadi kayak ada alatnya headphone gitu buat Oh, lukis gitu ada. kira dicelupin di tangan. Terus berarti, nah nih menurut pandangan Mas Bin sendiri tentang kopi tradisional sama kopi zaman sekarang, kita tahu kopi zaman sekarang tuh udah benar-benar berevolusi ya kan? Iya. Benar-benar berubah, itu udah dicampur susu dan lain-lain. Sebenarnya susu sih udah ada dari dulu, Dari dulu. cuman ada perbedaan gitu loh kan, kayak coffee shop sekarang tuh yang kekinian kayak gitu. Menurut Mas itu gimana? Apa Mas Bin sendiri itu merusak cita rasa dari kopi sendiri atau merusak budaya tradisional kopi itu sendiri? Menurutku enggak sih. Menurutku sekarang kita memandang ke depan itu. Oh iya. Ada saatnya untuk kopi yang rasanya cuma gitu-gitu aja. Sebagai seorang barista, kita bisa membuat kopi dengan rasa yang gitu-gitu aja jadi rasa yang luar biasa. Katakanlah sekarang kan lagi rame kayak kopi susu pakai gula aren, pakai apa. Nah, itu kan kayak perkembangan itu kadang untuk mengantisipasi orang yang nggak terlalu suka kopi tapi bisa minum kopi. Gitu. Oh, begitu. Jadi kalau semisal kopi tradisional kan dia cenderung lebih ke pahit gitu kan. Kan nggak semua orang suka pahit. Tapi kan kebanyakan orang suka manis-manis, ya itu yang orang yang nggak bisa minum kopi pahit tapi bisa minum kopi dengan dibuatnya ada yang kopi susu yang pakai gula aren atau sirup lainnya kayak gitu. Tapi kan sebelum itu kita harus mencoba yang pahit-pahit dulu. Iya. Agar tahu pahitnya kehidupan. Asik. Iya sih. Ya oke. Enggak pengalaman udah. Pengalaman. Terus Mas Bin sendiri nih lebih suka yang mana? Kopi zaman sekarang yang kekinian itu apa kopi zaman dulu yang benar-benar pahit, yang benar-benar apa sih yang kayak yang ditumbuk-tumbuk itu? Kalau aku agak suka kopi yang berkarakter asidnya lumayan, jadi kayak asamnya lumayan, manisnya dapat, terus nggak terlalu pahit. Nggak terlalu pahit. Jadi pas balance gitu. Ya, itu bisa ditemukan kayak di single origin yang biasanya metodenya pakai V60, Aeropress, kayak gitu. Jadi benar-benar banyak ada Aeropress, V60, Cemek, bukan MMK loh. MMK. Maksudnya ngomong muka gitu. Oh iya. Tahu kan ada apa franchise, iya nggak sih? Franchise Indomaret. Bakul. Gitu. Franchise. Tahu aku kan sering di kopi-kopi itu paling Kintamani yang di FF ya Mas. Aku kan tahu di FF. Yaudah di FF aja Mas. Apa nih Prefire? Ternyata Friend Fresh. Ya, Friend Fresh kan Friend Fresh, kentang goreng. Tak kira tuh dicelupin kentang kopinya. Bukan. Jadi di Friend Fresh itu kan di press gitu ya. Nah itu setahu Mas Bin itu buat apa sih di Friend Fresh di press gitu tuh? Banyak sih aku lihat kopi-kopi itu di kayak dia di kopinya di atas nih. Gelasnya kosong di bawah, jadi kayak dicelup langsung turun kopinya gitu. Ya itu metodenya emang kayak gitu. Metodenya emang kayak gitu. Itu buat apa sih biasanya, emang dari sananya begitu? Iya, dari sananya begitu. Kalau aku di tempat kerjaku sekarang nih ya, itu ada metode V60, Aeropress, Friend Fresh sama Vietnam Drip. Jadi kayak tapi aku lebih ke fokus ke V60 sama Aeropress. Karena menurutku tuh ngulik dua metode itu kayak susah-susah gampang. Itu paling susah itu bentar. Enggak paling susah sih, tapi susah-susah gampang. Iya. Jadi orang-orang yang mesen dengan metode seperti itu di menunya itu Mas Bin tawarin nggak, Mas Mbak mau metode apa kayak gitu nggak? Iya, kita jelasin. Misal customer ngomong, Mas aku mau single origin dong, kayak gitu kan. Terus kita jelasin, Kak, kita di sini ada
metodenya P60 atau press mau apa gitu. Oh gitu. Kadang kalau orang awam tuh kelihatan dia nggak tahu apa-apa gitu. Ya ada gitu. Ya makanya kita dijelasin kayak P60 modelnya kayak gini, atau press kayak gini, dan bisa juga customer request, Mas minta ditipisin rasanya, minta ditebelin rasanya. Ditipisin rasa kopinya gitu. Iya, rasa kopinya minta ditebelin bisa. Itu Gitu. bisa diakalin dengan, kalau ini aku menjurus ke metode V60 ya. Kalau metode V60 itu unsur pentingnya tuh ada suhu air tuh pengaruh banget. Oh, suhu air? Iya, pengaruh. Suhu, terus green size kopi, jadi kopi digiling, tingkat kehalusan dan kekasaran kopi itu pengaruh juga. Oh, jadi ada seperti itu. Iya, terus ada timing waktu penyeduhan itu juga, dan rasio air, perbandingan air gitu. Iya, ya itu makanya itu serunya di situ. Oh, serunya tantangannya di situ. Tantangannya benar-benar di iya, situ. tantangannya benar-benar di situ. Jadi ada nggak Mas Bin merasa gagal pada saat membuat kopi itu? Ada. Pas dicicipin itu dihabisin nggak biasanya? Nah itu kadang kalau nggak dihabisin gitu kan. Kalau aku lagi kayak mood gitu, aku tanyain, Mas kopinya gimana, terus nanti customernya bisa jelasin, oh kopinya gini, kurang gini Mas, gini Mas, gitu. Ada gitu. Pasti ada gagalnya. Pasti ada gagalnya. Ya, namanya juga manusia, Mas. Iya, namanya juga manusia. Ini bener Mas, minum. Ini bukan kopi, ini air putih. Enggak nih, Amer. Nah, terus Ibunya Farli mabuk tuh. Ini Amer. air putih. Enggak air putih. Tutup channel aku, Pak. Nah, nih. Terus kan rokok lagi. Mau nge-vape. Ini barista yang keren juga, udah ngerokok, nge-vape. Dan satu lagi, seorang barista yang pecinta musik. Musiknya itu genrenya itu metal. Saya udah kenal sama Mas Bin ini udah lama sebenarnya, dari ini teman kuliah. Kita satu kelas ya? Ya, kita satu kelas. Tapi dia lulus duluan, bajingan ya, Bang Asu. Nah, aku lulus. Bagaimana, Mas? Bilang kotor boleh enggak? Boleh. Santai. Asu. Ini belum lulus karena benar-benar fokus di kopinya. Jadi padahal dulu janjiannya lulus bareng-bareng, tapi dia ninggal dulu kan. Asu. Prinsipnya dia tuh jangan sampai kerjaku mengganggu kuliahku. Salah. Boleh. Jangan sampai kuliahku mengganggu kerjaku. Jadi dia benar-benar fokus di Kopi. Cara teknik bikin kopinya itu. Dia udah 2 tahun juga, nih sudah berapa tahun telat kuliah, Mas? Berapa ya? Aku sampai lupa ya. Bentar lagi DO. Enggak lah. Bajingan aku ora kawin-kawin cok. Lah rencana Dio enggak, Mas? Rencana dosennya yang tadi. Oh, dosen. Karena enggak lulusin saya. Oh iya, benar. Bu Vera, bisa nanti kalau lihat nih anak. Ada di buku. Coba. Loh justru kayak aku kalau nggak lulus, dosen kan seneng tak kasih uang terus. Iya benar. Tapi bapakku yang kere. Nah, dari dukungan keluarga sendiri nih baru kepikiran lihat Mas Bin berkarir di bidang barista ini, dukung nggak, support? Awalnya enggak. Awalnya kerja, aku nggak bilang kerja. Jadi diam-diam aja. Terus setelah aku kerja udah berapa bulan baru aku ngomong, kayak Bu, aku kerja kayak gini pertamanya. Ngapain kerja kayak gitu-gitu? Emang uang saku ibu sebelumnya 10 juta kurang? Enggak. Ibu tuh bukan sultan. Enggak. Takutnya ibuku tuh ya itu, waktu kuliahku sama kerjaku enggak kondusif, jadi keganggu. Oh, gitu. Emang kata orang tua tuh bener sih. Iya, makanya ini enggak kondusif. Makanya kalau enggak bisa bagi waktu antara kerja sama kuliah, mending pilih salah satu. Salah satu aja. Ya, ini udah terlanjur bahasa, ya udah dibahasain semua kan. Tadi kita bahas pecinta musik sampai kelupaan itu. Pecinta musik, nah Mas Ben ini seorang musisi. Bukan. Salah itu. Jangan bilang gitu, bukan. Seorang pecinta musik di bidang metal. Nah, saya tahu dia dari dulu karena saya juga suka metal, tapi bukan metal sih, underground, ya kan? Aku underground. Oh, dia kibatnya Bring Me Horizon. Kibatnya Bring Me Horizon kayak Picky Pix. Dia metal. Contohin Mas, sebutin band favoritnya. Indo apa luar nih? Kayaknya lebih keren luar deh. Luar aku tetap nomor 1 Lamb of God. Oh, Lamb of God. Itu Lamb of God dari dulu tuh yang kenalin kakakku. Soalnya kakakku juga musisi metal. Bukan sih. Dia dulu drummer juga sih, tapi udah enggak main lagi kan. Tapi dia emang
dia adalah orang yang kenalin aku di musik metal. Jadi benar akhirnya suka lah di situ. Iya, dari situ, dari dulu zaman kakakku sekolah, jadi di rumah tuh nyetelnya kayak Linkin Park, Avenged Sevenfold, kayak gitu-gitu. Jadi perbedaannya ini aku sama Bin. Jadi aku lebih ke underground, dia lebih ke bener-bener metal.